Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba amma ba'd. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisy syaitan وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Hadirin rahimakumullah, Bapak sekalian, jamaah subuh yang saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kajian subuh hari Ahad hari ini dimanapun berada, yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk memperbanyak amal, memperbaiki iman, dan Allah berikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan mencoba memahami tentang salat yang dituliskan oleh Imam Ghazali. Biasanya Imam Ghazali rahimahullah ketika membahas sesuatu, maka sebelum masuk ke inti yang dimaksudkan dalam pembahasan, beliau akan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal yang menjadi muqaddimah atau yang berhubungan dengan hal yang diinginkan tadi. Ketika bicara solat, maka yang diingat Imam Ghazali rahimahullah adalah bagaimana nanti solat kita bisa menjadi sebuah hadiah yang menarik yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat. Dan yang diinginkan Imam Ghazali dari solat yang akan dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah bagaimana solat kita menjadi solat yang hidup, solat yang bernyawa. Salat kita menjadi salat yang sempurna, tidak ada kekurangan di sana sininya. Maka nanti di bagian akhir, jika waktunya cukup, sebelum masuk kepada pembahasan inti, Imam Ghazali akan menyampaikan muqaddimah penting bagaimana salat kita dikerjakan dengan sempurna. Maksud daripada salat mungkin dibahas di bulan akan datang, tapi sekarang muqaddimahnya untuk menuju ke sana. Pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika bicara salat maka tidak lepas daripada azan, karena itu adalah awal sebelum kita mengerjakan salat. Ada keutamaan azan yang disebutkan dalam beberapa hadis. Beberapa hadis kita sebutkan supaya ketika ada azan atau siapapun yang menjadi muadzin, maka dia menghadirkan pahala azan itu sendiri, menghadirkan keutamaan azan. Karena dalam setiap amal dan setiap ibadah ada sesuatu yang harus dijaga untuk kesahan. Misalkan niatun sahihah, ada niat yang benar, itu harus dijaga. Kalau tidak maka amal apapun tidak akan sah atau diterima. Terus bitariqin sahihin, dengan cara yang tepat seperti yang ditunjukkan. Kalau tidak maka juga tidak akan sah. Ada lagi hal-hal yang sifatnya bukan untuk kesahan ibadah itu, tetapi untuk kesempurnaan pahalanya. Di antaranya adalah misalkan menghadirkan keutamaan. Makanya ada buku-buku yang mengumpulkan tentang keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Itu isinya hadis-hadis yang Rasul sampaikan agar setiap amal ibadah itu diketahui nilai-nilainya dan kita semangat, dan itu menjadi penyempurna amal, penyempurna pahala. Adzan bagian daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, salasatun yaumal qiyamati ala kasibin min miskin aswad la yahuluhum hisab wa la yanaluhum faza' hatta yufragha mimma bainan nas. Ada 3 orang nanti di hari akhirat kelak. Mereka akan berada di atas tumpukan-tumpukan kasturi. Hiruk pikuk hisab, keributan yang terjadi ketika hisab, ketakutan yang ada pada manusia ketika hisab, enggak memberikan pengaruh kepada mereka. Mereka tenang. Dan
sama sekali tidak ada rasa takut, walaupun di depan mata mereka ada satu hal yang sangat menakutkan bagi orang lain. 3 jenis orang ini mereka akan tenang di saat semua orang dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi azza wajal wa amma biqaumin wa hum bihi radun. Pertama adalah orang yang membaca Al-Qur'an dengan niat murni karena Allah Ta'ala, lalu dia mengimami orang-orang, menjadi imam karena dia punya kemampuan bagus di Al-Qur'annya. Seperti yang kita tahu bahwa kalau ditanya siapakah imam yang terbaik atau siapakah yang paling diutamakan untuk menjadi imam, di hadisnya ya aqra'ukum, siapa yang paling banyak Al-Qur'annya, siapa yang paling bagus bacaan Qur'annya, dialah yang diurutkan pertama, diprioritaskan. Meskipun nanti ada sedikit perbedaan antara madhab. Imam Abu Hanifah lebih memilih yang hafiz, yakni hafal Quran, itu lebih diprioritaskan. Tetapi dalam madhab Syafi'i lebih diprioritaskan adalah alam, yang lebih mengetahui hukum-hukum tentang semua ibadah, terlebih dalam masalah sholat, dengan alasan masing-masing. Tetapi yang jelas adalah mereka hanya beda dalam memaknai hadis aqra'ukum. Kedua, rajulun azana fi masjidin. Orang yang kedua adalah seorang muadzin yang biasa azan di masjid, dan dia menyeru manusia untuk datang sholat berjamaah ke masjid, itu pun niatnya karena Allah. Ternyata tidak butuh kemampuan lebih, tidak butuh skill lebih, tidak perlu ilmu banyak, modal dia ada kemauan azan, dah dia menjadi muadzin atau apalagi muadzin tetap. Apalagi adanya karena Allah, bukan karena ada sesuatu. Di sini ada ibtigha'an ya, liwajhillah, bahwa dia menjadi muadzin lillahi ta'ala, bukan karena mengejar sesuatu dari keduniaan. Maka inilah orang yang kedua yang akan Allah beri kemuliaan, tidak ada ketakutan pada hari manusia akan dihisab waktu itu. Yang ketiga adalah rajulun ubtiliya bir rizqi fid dunya. Ada orang ketiga yang Allah kasih uji kepahitan hidup, seret rizkinya, susah ekonominya. Falam yushghilhu dzalika an amalil akhirah. Tapi meskipun dalam keadaan demikian, dia tidak mundur dari amalan-amalan akhiratnya, tidak membuatnya lalai dari amalan akhirat. Tidak ada alasan, saya susah, saya kerja, saya begini, yang akhirnya menyebabkan dia lupa dengan amalan kewajibannya. Maka ini juga termasuk orang yang akan diberi kemuliaan oleh Allah. Anggaplah ketika kita dalam ujian seperti itu, maka kita tetap bertekad bahwa ini sekedar ujian, dan namanya ujian juga tidak akan seterusnya. Dan Allah ingin melihat apakah di balik ujian ini kemudian kita tetap istiqamah atau tidak. Kalau kita tetap istiqamah dan ujian itu, penderitaan itu tidak membuat kita mundur, maka berarti kita sedang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mulia di hari akhirat. Itu kita bayangkan. Dari 3 ini masuk ke pembahasan adalah yang kedua, yakni seorang muadzin. Dan lebih baik siapakah atau utama siapa antara muadzin atau imam, itu seringkali dipertanyakan. Kalau ditanya derajatnya ya, muadzin atau imam, derajatnya mana yang lebih tinggi? Ya ulama juga beda pendapat, tetapi lebih kuatnya mengatakan ya imam derajatnya lebih utama atau lebih afdol, dengan dalil bahwa Rasulullah SAW juga selalu menjadi imam seumur hidupnya, kecuali sekali 2 kali, tapi nggak ada ceritanya Rasul menjadi muadzin, walaupun Rasul mengajarkan azan. Begitu juga para khulafaur rasyidin, sama dengan dalil ini dan beberapa yang lainnya. Maka mereka, para alim ulama, memutuskan bahwa imamat atau menjadi imam lebih afdal daripada petugas muadzin. Tetapi meskipun begitu, masih ada saja yang berpendapat bahwa muadzin lebih, karena juga muadzin punya kelebihan tadi, menyeru orang untuk datang ke sholat berjamaah. Di antaranya lagi hadis Rasul SAW, Rasul katakan bahwa la yasma'u nida'al muadzin jin wala ins wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidaklah azan seorang muadzin didengar oleh jin dan manusia atau benda-benda apapun yang mendengar suara muadzin, kecuali semua yang pernah mendengar suara azan dia akan menjadi saksi kebaikan dan pembela bagi muadzin itu kelak di hari kiamat. Berarti semakin kencang suaranya semakin bagus. Menggunakan mikrofon, pengeras suara, berarti
Kenapa tidak? Karena kan ada ya sebagian kawan-kawan saudara kita juga enggan untuk pakai mikrofon dengan alasan-alasan tertentu. Apa salahnya? Apakah itu bid'ah karena enggak ada di zaman Rasul? Ya mungkin bisa jadi. Tetapi apa salahnya jika suara mikrofon, suara pengeras ini justru akan lebih menyampaikan seruan kita ke orang-orang yang lebih jauh, lebih banyak lagi? Kenapa tidak jadi alasan dibolehkan atau dilegalkan dalam syariat? Dan hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadur rahman ala ra'sil muadzin hatta yafrugha min adzanihi. Tangan Allah yang Maha Pengasih Allah letakkan di atas kepala seorang muadzin. Hadis-hadis semacam ini atau ayat semacam ini biasanya diterjemahkan dengan makna takwil. Karena kita tidak berani menerjemahkan tangan Allah berarti Allah punya tangan. Kalimat-kalimat ini ada memang di hadis, di ayat juga ada, tapi lebih aman untuk kita terjemahkan dengan makna takwil. Misalkan dengan makna bantuan Allah, nusratullah, kekuatan Allah, kudrat Allah dan sebagainya. Sehingga agak lebih jauh daripada bayangan kita kalau Allah punya tangan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa hadisnya tangan Allah letakkan di atas kepala muadzin sampai dengan dia selesai adzannya. Berarti perhatian Allah, rahmat Allah tertuju kepada orang yang adzan sampai dengan dia selesai dari adzannya. Dikatakan mengenai tafsir ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah, siapa sih yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang menyeru manusia untuk datang dan taat kepada Allah dan dia sendiri pun beramal salih. Mengenai ayat ini dikatakan tafsirnya bahwa ini ayat asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan para muadzin. Berarti muadzinlah yang perkataannya lebih baik dari semua perkataan orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain juga mengatakan, kalau kalian mendengar adzan maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh seorang muadzin tadi, Dan itu disunahkan begitu kecuali di bagian hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ada pelajaran sendiri, seterusnya disampaikan sampai akhir hadisnya yang sudah kita tahu. Berikutnya, sebelum masuk ke inti daripada pembahasan salat, karena Imam Ghazali kan tidak membahas hukum fikih ya, tapi membahas tasawuf. Tetapi karena tasawuf, kebatinan itu tidak akan sempurna, tidak akan jadi maksudnya kalau fikihnya tidak sempurna, maka tentunya harus dibahas dulu fikih-fikihnya tentang sholat juga. Tapi pembahasan Imam Ghazali pasti selalu lebih daripada pembahasan fikih yang ada di kitab fikih yang lain, dalam sisi dikait-kaitkan dengan kebatinan atau kekhusyuan dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah keutamaan sholat fardu. Ini satu persatu Bapak kita dengarkan. Saya sendiri juga mencoba untuk menghafalkan, menerapkan di otak agar supaya sholat kita semakin berkualitas. Semakin tua, sholat kita semakin bagus, begitu nilainya. Berusahanya kan kita begitu. Makanya kita duduk di sini belajar tentang sholat bukan sekedar fikihnya, tapi juga arahnya kemana nanti yang akan dikehendaki dari sholat kita. Pertama Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat difardukan buat kita, sudah ada waktu-waktunya. Hadis yang sangat masyhur Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa 5 kali salat dalam sehari Allah fardukan bagi hamba-hambanya. Faman ja'a bihin, siapapun yang datang nanti menghadap Allah dengan membawa kelima salatnya sempurna, tidak ada sesuatu pun yang dia tinggalkan, yang dia sia-siakan dengan alasan karena meremehkan, maka salat yang dia bawa menghadap kepada Allah itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena Allah kepada orang-orang seperti ini menjanjikan akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Tapi sebaliknya barang siapa datang kepada Allah dengan tidak membawa salat atau membawa salat dalam kondisi tidak seperti yang dikehendaki, maka berarti tidak ada janji Allah yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Lalu bagaimana endingnya? Kalau Allah mau, Allah bisa menyiksanya karena Allah melihat dia tidak melakukan apa yang Allah inginkan. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa masukkan dia ke dalam surga dengan anugerah dan rahmatnya. Hadis kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa perumpamaan salat 5 seperti sungai yang jernih mengalir di depan rumah kita. Hari-hari kita melewati sungai itu 5 kali setiap hari. Apakah kata Rasul, kamu bisa bayangkan
ada sisa kotoran pada badannya? Tentu tidak. Maka bayangkan Bapak rahimakumullah, hadis masyhur hari-hari kita dengar, salat dari salat ke salat yang lain kita bisa bayangin istidharul fadail. Subuh kali ini menghapus dosa-dosa kecil kita, kemudian ke zuhur lagi menghapus dosa kita lagi yang sebelum zuhur. Begitu seterusnya, dosa kecil dihapus, dosa kecil dihapus. Maka ini disebut tazkiyah juga, membersihkan jiwa melalui solat-solat yang kita lakukan. Karena dosa-dosa, nuktah-nuktah, titik-titik ran yang ada pada hati kita semua dihapus dengan solat 5 waktu yang kita kerjakan. Rasulullah SAW katakan, man laki Allah, barang siapa berjumpa dengan Allah, wa huwa mudayyi'un lis-salat, sementara dulu dia menyia-nyiakan salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Intinya berarti salat. Ketika salatnya baik, maka semua akan dipandang. Dan ketika salatnya sudah tidak baik, salat dan amal ibadah dan kebaikan yang lainnya pun tidak akan dipandang, tidak akan dipedulikan oleh Allah taala. Rasulullah SAW juga katakan bahwa salat adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat maka berarti dia telah merobohkan agama. Rasul SAW pernah ditanya, dari sekian amal ya Rasul, manakah amal yang paling bagus? Rasul katakan salat tepat pada waktunya. Dan barang siapa menjaga salat 5 waktu lengkap dengan sempurna wudunya, waktunya juga tepat, maka ini salat akan menjadi cahaya baginya, petunjuk baginya kelak di hari akhirat. Dan sebaliknya barang siapa menyanyiakan salatnya maka akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan juga Haman. Kedua, ketiga yang berkaitan dengan salat adalah keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Rasulullah SAW katakan, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila salat wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salatayhima ma baina samai wal ardi wa asyara ila khusyu'. Ada 2 orang dari umatku, mereka sama-sama berdiri mengerjakan salat, rukuk mereka, sujud mereka sama. Tetapi ternyata perbedaan salat yang satu dengan yang lain, perbedaannya jauh antara langit dan bumi. Lah kok bisa Bapak ya? Kita berdiri sama-sama di sini, kita salat berjamaah bersama di sini, berdiri kita begitu sama, rukuk kita begitu sama, sujud kita sama, salam kita sama, semuanya mirip kelihatannya. Tapi kata Rasul, ternyata hasilnya beda antara langit dan bumi. Yang satu langit, yang satu bumi. Lalu apa yang membedakan? Tadi sini Rasul berisyarat kepada kekhusyuan salat yang membedakannya. Ketawaduan dia, kekhusyuan hatinya, kehadiran jiwanya, itu yang membedakan antara dia dan sebelahnya. Berikutnya, keutamaan berjamaah dalam salat. Salatul jamaah tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah, hadis masyhur. Ya, perbedaan salat sendiri dengan jamaah adalah 27 derajat. Rasulullah SAW dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa waktu itu mendapati beberapa orang tidak kelihatan dalam berjamaah. Maka Rasul katakan, aku ingin menyuruh orang untuk jadi imam menggantikan aku. Kemudian aku akan pergi ke rumah orang-orang yang tidak ada dalam berjamaah, akan kubakar mereka bersama dengan rumah-rumah mereka. Ini hadis menunjukkan mubalaghah betapa Rasul SAW menginginkan kita sekalian untuk senantiasa menjaga jamaah kita. Sampai bahasa tegas kasarnya, dibakar sekalian aja rumah dengan orangnya kalau mereka tanpa alasan lalu tidak berjamaah. Mengenai jamaah, ada beberapa cerita dari orang-orang terdahulu kita yang semoga kita pun akan menjadi seperti mereka suatu waktu nanti, suatu saat nanti. Pertama, ada Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia katakan, ma ashtahi minad dunya ila salasah. Hanya ada 3 hal yang aku inginkan dalam kehidupan dunia ini. 1, akhon, punya kawan, punya saudara. Innahu in ta'awajtu qawwamani, saudara atau kawan, sahabat yang jika aku
bengkok sedikit, maka dia akan meluruskanku. Waqutan minar rizki afan min ghairi ta'batin. Kedua adalah aku ingin rizki yang mudah tanpa harus berletih-letih untuk mendapatkannya. Kedua. Ketiga, sholatan fi jamaah adalah aku ingin sholat dengan berjamaah yang karenanya kesalahanku dimaafkan oleh Allah dan dituliskan keutamaan untukku. Dah, selain itu tidak ada lagi. 3 hal inilah yang sangat kuinginkan. Punya kawan yang bisa mengingatkanku, punya rizki yang mudah tanpa melelahkan, dan sholat berjamaah yang bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat dunia akhirat. Ada lagi Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau mengimami orang kampungnya. Suatu kali ketika mengimami, selesai dari sholatnya, beliau katakan, mazala syaitan bi anifan. Tadi ketika sholat, syaitan terus datang mengatakan sesuatu. Hatta uritu, sampai aku berpikir karena bujukan syaitan, anali fadlan ala ghairi, kalau aku ni orang paling hebat dibandingkan dengan mereka-mereka yang di belakangku. La umu abadan. Karena itu aku sekarang katakan kepada kalian, aku tidak mau jadi imam lagi. Ternyata perasaan setelah menjadi imam muncul bahwa merasa dirinya paling hebat, menjadikan alasan dia tidak mau lagi jadi imam selamanya. La umu abadan. Siapa beliau? Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini juga termasuk Bapak, kita di masjid masuk ke DKM-an ya, kita di kampung masuk ke kepengurusan, dan dimanapun lah, hindari perasaan-perasaan lebih daripada orang lain. Apalagi dalam satu gerakan kita merasa paling wah, mengecilkan orang lain, biasanya jadi masalah dalam pergerakan itu, dalam satu komunitas. Dan ada satu cerita di luar Ihya Ulumuddin yang ini pantas untuk kita jadikan alasan takut, merasa sombong, merasa hebat, dan merendahkan orang lain. Mungkin pernah saya kisahkan. Kisahnya pendek saja. Ada seorang muhadis besar, muridnya ribuan, bahkan hafiz Quran, hari-hari mengajarkan hadis dan Quran. Suatu hari Allah ingin menguji apakah dia sombong dengan ilmunya. Namanya Al-Muhaddis Syekh Abdullah Al-Andalusi. Hari itu dia lewat di satu kampung. Dia lihat orang-orang kampung itu banyak yang non-muslim. Lalu hatinya berpikir, kok bisa? Berpikir tapi dengan perasaan bahwa menyalahkan mereka, merendahkan mereka, dan merasa dirinya hebat. Aku aja begini, begitu. Kok bisa mereka begitu ya? Menyembah patung, sesat, seterusnya. Tapi merasa bahwa dirinya lah yang hebat. Mereka bisa begitu. Bukan perasaan kasihan, bukan perasaan penyesalan, tapi lebih kepada merendahkan. Nah, di sini Allah langsung tunjukkan kudrahnya. Belum sampai dia tiba di rumah singgahnya, rumah tinggalnya, dia lihat satu gadis cantik. Lalu dia jatuh cinta, sampai bucin. Lalu dia katakan ke murid-muridnya, ntar bubar dulu pengajian hari ini. Belajar hadis, belajar tahfidz selesai dulu. Pulang semuanya. Saya mau ketemu dengan seseorang. Datanglah beliau kepada orang tua gadis itu. Ternyata Nasrani. Mengutarakan maksudnya bahwa dia ingin melamar putrinya. Kata bapak Nasrani tadi, boleh saja, tapi munculkan dulu hubungan chemistry antara kamu dengan putriku, jangan tiba-tiba nikah. Caranya semangat, tinggal dulu di rumahku selama 2 tahun. Siap untuk tinggal 2 tahun di rumah calon mertua. Satu syarat lagi, selama tinggal 2 tahun di sini tidak anggur-angguran begitu saja, kamu juga kerja. Kita aja ternak banyak, urusin ternak keluargaku. Siap. Namanya juga bucin. Tapi sayangnya yang bucin ini ulama besar. Ini bukan ulama ecek-ecek. Muridnya juga ulama besar lagi. Dah siap, pesantren bubar. Tutup sejak hari itu. Sampai beberapa tahun. Ada seorang murid yang namanya mungkin sangat masyhur di kalangan kita, sering dengar, Imam Shibli rahimahullah. Beliau murid daripada Syekh Muhammad Al-Andalusi, Abdullah Al-Andalusi.
Karena sudah 2 tahun kurang lebih beliau tidak jumpa, tidak lihat lagi dan tidak duduk dalam kajian gurunya, ada rasa rindu. Beliau pikir agak ada salahnya kali ya, aku tanya kabar-kabar beliau lagi ngapain di mana. Maka datanglah Imam Syibli rahimahullah ke tempat Nasrani tadi. Dan dia cari kemana gurunya. Ternyata beliau melihat ada satu orang dengan jubah putih, sorban putih, tongkat di tangan. Kata Imam Syibli, dengan tongkat itulah beliau berkhutbah. Dengan jubah dan sorban itulah beliau berkhutbah dan mengajar kami. Tapi dengan khutbah, dengan tongkat, sorban dan juga jubah itu hari ini dia mengembala kambing-kambingnya orang Nasrani demi satu gadis. Sedih, langsung nangis Imam Syibli. Lalu datang ucapkan salam, basa-basi. Setelah itu endingnya beliau katakan, Tuan Guru, saya mau nanya, punten pisan, masih adakah ayat yang Syekh Guru ingat dari Al-Quran? Beliau katakan tidak ada, hilang semuanya. Dicabut Allah Ta'ala, hilang semuanya. Pastikan dulu Tuan, mungkin ada beberapa ayat yang ingat. Tidak ada. Kalaupun ada ayat yang saya ingat, satu saja. Apa itu? Dia katakan membaca ayatnya, wa may yuhinillah fala mukrimalah, yang artinya barang siapa dihinakan Allah maka tidak ada yang bisa memuliakannya kembali. Bukan kebetulan berarti ayat ini, tapi begitulah Allah tunjukkan kepada orang-orang yang merasa sombong bahwa mulia, hebat itu Allah yang berkehendak, bukan dia yang hebat. Ketika Allah mau menunjukkan kehendaknya, Allah cabut kehebatan-hebatnya, cabut semua daya ingatannya semua hilang. Lalu beliau katakan lagi, muridnya bertanya lagi, apa masih ada hadis yang Anda ingat? Jawab, tidak ada. Coba ingat baik-baik. Beliau jawab, ada sih satu. Apa itu hadis yang Anda masih ingat? Man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Murtad maksudnya. Menangislah Imam Syibli mendengar ayat dan hadis yang dibaca gurunya tadi. Kenapa harus ayat itu dan hadis itu? Yang menunjukkan bahwa ini adalah jelas teguran dari Allah Ta'ala. Maka Imam Syibli pulang dengan sedih. Beliau doa kepada Allah. Karena beliau seorang hebat, seorang imam, seorang wali juga, ulama. Doa kepada Allah untuk pengampunan dosa-dosa gurunya. Kalau Allah tidak suka, ya Allah ampunkan. Doa diterima. Allah kembalikan kesadaran gurunya, hilangkan rasa cintanya kepada gadis itu. Bapak, cinta juga Allah yang masukkan. Begitu kan ya? Tidak bisa muncul tiba-tiba. Maka dalam bab pernikahan sering kali saya sampaikan bahwa jangan dikira cinta itu muncul dari pandangan pertama. Bukan karena pandangan pertama. Dan jangan dikira cinta itu datang karena pendekatan yang lama. Nggak perlu pacaran karena cinta bukan dari itu. Cinta adalah anak yang lahir dari kesatuan jiwa. Kalau jiwa kita disatukan oleh Allah dan dia jodoh kita, walaupun tanpa pacaran, langsung ta'aruf, nadhar, nikah, insya Allah muncul cinta. Begitulah Islam. Karena al-iman yazid wa yankus. Hati kita ini dinamis. Hari ini ngejos, melambung, besok berubah. Hari ini cinta, hari ini cocok, habis kawin, habis nikah, hilang cinta. Kan begitu manusia. Jadi nggak ada alasan untuk menumbuhkan chemistry harus pacaran dulu, nggak ada begitu syariatnya. Jadi berarti tadi yang dikatakan Nasrani tadi kepada Abdullah Al-Andalusi, Al-Muhaddis rahimahullah adalah salah. Tapi Allah berkehendak untuk menunjukkan. Akhirnya hadirin rahimakumullah, di sini satu pelajarannya adalah bahwa siapapun kita yang diberi kelebihan oleh Allah dari sisi manapun ya, ilmu, kemampuan, kecerdasan, ataupun dalam spiritual atau dalam materi, langsung kembalikan itu mutlak dari Allah, bukan karena kita hebat. Karena Allah bisa mengambil kapanpun, kapan Allah berkehendak, jika Allah menginginkan. Terus lanjutkan. Ini satu dari sekian juta cerita yang sedikit, karena kalau ada hadis yang mengatakan bahwa tanda hari kiamat adalah Allah banyakin orang bodoh, ya sedikitkan ilmu, itu bukan caranya ilmu dicabut begitu kayak cerita tadi, bukan ya, tapi dari cara ulama dimatikan. Jadi kalau ada cerita ilmu tiba-tiba hilang, itu 1 dari 1000. Tapi patut menjadi pemikiran kita kalau begitu. Ketika salah hati, salah berpikir,
Allah tidak suka, langsung ambil semuanya. Keutamaan jamaah 1-2 hadis cukup. Sedikit dari cerita orang-orang terdahulu tadi, bahwa ada Hatim Al-Asam juga rahimahullah. Beliau katakan, aku waktu suatu hari pernah tertinggal berjamaah. Lalu datanglah Abu Ishaq Al-Bukhari. Tujuannya menjengukku takziah. Namanya juga kawan ya. Hari ini tadi kelihatan gak berjamaah. Aku takziah, bela sungkawa. Dibela sungkawain karena bukan kematian anak dan keluarganya, tapi atas ketinggalan jamaahnya. Sakit hati tidak. Tapi justru beginilah kawan yang bisa mengingatkan kita dan meluruskan kita. Makanya Masjid Joko Karyan ya begitu sistemnya kan ya. Kalau nanti di masjid ini pun dibikin begitu, ada daftar jamaah, listnya komplit. Siapa yang siap untuk jadi jamaah Darul Barokah, ada listnya. Lalu ada absen juga, dan ada jaulah, ada keliling silaturahim mendatangi yang tidak berjamaah. Itu Joko Karyan buat begitu. Tapi apakah nggak sakit hati? Ya mungkin ada yang sakit hati. Tapi dari awal sudah ada pembicaraan dari awal kan ya, tanda tangan siapa yang siap untuk dibegitukan. Lah kalau ada yang siap kan berarti nggak perlu sakit hati. Memang siap untuk diingatkan. Siapa tahu lagi sakit, siapa tahu lagi ada segala macam. Jadi ya silaturahim berarti jadinya. Berarti masih baik-baik saja, cuman karena tadi ketiduran misalkan. Tapi karena dari awal ada tanda tangan siap untuk dijadikan sebagai ya bahan ukhuwah untuk persaudaraan kita saling mengingatkan, insya Allah nggak sakit hati. Berikutnya tentang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya, wa aqimis sholata lidzikri, kerjakan salat untuk mengingat aku. Salat untuk mengingat Allah dikaitkan dengan khusyuk. Bapak ada aliran sesat, ayat ini dijadikan sebagai dalil. Tujuan salat adalah untuk mengingat. Kalau udah ingat nggak usah sholat kan begitu berarti ya. Yang penting tujuannya tercapai. Makanya yang penting kan hatinya kita ingat Allah. Sholat adalah sebuah sarana aja untuk menuju ke sana. Kalau kita udah ingat Allah ya selesai. Begitu. Jadi jangan heran kalau aliran sesat juga punya dalil. Memang Allah katakan begitu kan ya. Dengan Al-Quran Allah kasih petunjuk, dengan Al-Quran Allah juga sesatkan sebagian yang lain. Jadi pasti aliran sesat pun punya dalil. Karena memang Al-Quran menjadi sebab sesatnya mereka dan itu atas kehendak Allah. Wala takum minal ghafilin, jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai. La taqrabus salatu antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati salat dalam kondisi mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sampai dengan kalian sadar ngerti apa yang kalian ucapkan. Maknanya sih bebas, terjemahnya silakan saja. Di antaranya memang kondisi mabuk ya. Nggak boleh masuk sholat dalam kondisi mabok. Tapi juga bisa diartikan mabok di sini bukan mabok yang kita fahami seperti biasanya. Artinya mabok dunia. Bisa juga kan begitu. Pikirannya ruwet, mikirin berarti jangan masuk dalam kondisi begitu. Masuk sholat pikiran kita masih kemana-mana. Maka bagusnya gimana? Kerja silahkan, sibuk silahkan. Supaya tidak terjadi mabok dalam sholat, maka berarti ada caranya. Kan begitu. Seperti misalkan, tidak bicara dengan siapapun 5 menit sebelum sholat. Tenangkan dulu duduk. Itu cara-cara untuk menghilangkan mabok, kan begitu ya. Sehingga masuk sholat sudah tenang. Nah, ketika kita mau takbir pun nanti ada caranya begitu. Diam sesaat dulu. Hadirkan hati dulu, kan begitu ya. Takbir, masuk sholat. Nah, ayat ini bisa diterjemahkan dengan makna bukan mabok-mabok yang seperti kita pahami begitu, tetapi maknanya mabok pikiran. Jangan sholat dalam kondisi begitu, karena ini bab khusyuk kan ya. Buktinya juga di kalimat terakhirnya hatta ta'lamu ma taqulun, sampai dengan kamu nyadar apa yang kamu katakan. Kan hari ini banyak orang sholat tapi nggak nyadar ya apa yang dibaca. Pikirannya kemana-mana sampai lupa tadi baca Fatihah nggak sih ya. Bahkan kadang sujud pun bacanya Fatihah, kadang begitu. Pas berdiri bacanya tahiyat. Pernah nggak begitu kira-kira Pak? Tiba-tiba nyampe di fil alamina innaka hamidum majid, pikirannya mau salam padahal masih berdiri. Bisa juga begitu. Itu mabok berarti, tapi mabok dengan pikiran-pikiran keduniaan. Termasuknya contoh orang zaman sekarang maksudnya. Saya punya guru Syekh Ihsan damat barokatuhu, masih hidup beliau.
Kalau sudah 5-10 menit sebelum sholat, dia nggak mau diajak bicara siapapun, sepenting apapun itu nggak, duduk aja di saf pertama. Itu udah bertahun-tahun kita lihat begitu. Dia termasuk berarti yang ingin mengamalkan masuk dalam sholat dalam kondisi sudah lepas dari semuanya. Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa sholat 2 rakaat hatinya tidak berkata apapun, berarti tidak kemana-mana pikirannya. Dalam 2 rakaat itu dari hal-hal keduniaan tidak ada pikiran masuk sama sekali. Hufira malahu ma taqaddama min dambi. Salat 2 rakaat ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa dia yang telah lalu. Kalau ada hadis-hadis Bapak rahimakumullah yang menunjukkan dosa dia diampunkan gitu ya, mau salat mau apapun, termasuk kemarin puasa misalkan gitu ya, puasa Asyura, Tasua dan sebagainya, pasti yang dikehendaki adalah dosa kecil, nggak mungkin dosa besar. Kaidahnya innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan pasti menghapus keburukan, tapi keburukan yang besar, artinya dosa besar, nggak bisa dihapus dengan kebaikan kecuali kebaikan tertentu yang besar juga. Apa itu? Taubat. Berarti kebaikan apapun bisa menghapus dosa apapun kecil. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan satu kebaikan, yaitu taubat. Kalau nggak taubat, nggak akan dihapus. Nah, taubat sekali dengan taubat yang benar, berapapun dosa besarnya terhapus semuanya. Hadis berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salat adalah tamaskun wa tawadu wa tadarru. Salat itu hakikatnya sebenarnya adalah tenang, tawadu dan tadarru. Hari ini yang viral di YouTube yang saya lihat, Imam Al-Qurdi kalau di bacaan murattal salat ya, Bapak bisa cek atau sudah biasa dengar, seneng, luar biasa hari ini. Salatnya bisa Al-Baqarah. Hari ini bicaranya ya. Kalau zaman Rasul kan ya. Hari ini Al-Baqarah dibaca dengan tartil, dengan tenang, makmum santai semuanya, pada banyak jamaahnya. Kembali ke masa Rasul ini ada begini sekarang. Kalau saya sih tega nggak tega ya mau baca panjang-panjang ya. 1 lembar juga nggak tega kalau banyak tartil. Kalau nanti ada yang gedebuk, atau habis salam kemudian jadi ribut, berarti kayaknya itu memang sudah ambil dari awal resiko mereka kan begitu. Pokoknya di masjid ini berarti Al-Baqarah selesai. Mau ikut silahkan, nggak ikut ya jangan di sini. Berarti begitu, dengan begitu ngimamin nyantai dia. Bacanya tartil sekali. Ngelihat YouTube-nya aja udah ngabisin kuota lama banget. Ini gimana makmum di belakangnya? Saya pikir ya Allah, saya aja dengerinnya sambil ngapa-ngapain lama banget. Ini di belakang tenang, imamnya tenang. Al-Qurdi banyak videonya. Diriwayatkan hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berkata, tidak setiap orang yang salat aku terima salatnya, aku hanya menerima salatnya mereka orang-orang yang ada tawadu akan keagunganku di hatinya, ada kebesaran aku di hati dia saat salat. Tidak ada takabur di hatinya, merasa lebih hebat di atas orang lain. Dan dia juga punya kebiasaan ngasih makan orang lain, orang fakir miskin, orang yang lapar, dan itu semua buat karena aku. Ternyata selain sholat sendiri kualitasnya diperbaiki, di luar sholat juga ada hal-hal lain yang membantu sholat kita diterima oleh Allah, yaitu jangan takabur, suka ngasih dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu termasuk membantu sholat kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kita sudahi. Nabi Dawud alaihissalam pernah bertanya dalam munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku, man yaskunu baitak wa mimman tataqabbal salat, siapa sih yang nanti akan tinggal di rumahmu yang engkau izinkan, dan siapa yang engkau terima salatnya? Allah wahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wahai Dawud, orang yang akan tinggal di rumahku dan aku terima salatnya adalah hanya mereka orang-orang yang ada ketawaduan di hatinya dengan keagunganku, selalu melihatnya kebesaran Allah, keagungan Allah, dan di siang hari dia habiskan untuk mengingatku. Berarti zikir membantu untuk terima salat Bapak.
Kalaupun nggak sepanjang hari dengan duduk, artinya berarti ingat itu kan bisa dikerjakan di hati kapan saja. Sambil kerja, kan ada bahasa gitu Bapak ya. Jangan dikira orang yang duduk lalu berzikir lebih bagus daripada orang yang di luar sana kerja. Kelihatan tak berzikir. Karena bisa jadi zikir tapi hatinya kemana, sedangkan dia di kantor, di tempat kerjaan, tapi hatinya ingat Allah. Nah, hari-hari ingat Allah dari pagi, siang, sore, malam, itu juga termasuk membantu untuk diterimanya sholat kita. Wa kafa nafsahu anis syahawat, dan hanyalah mereka yang selalu menahan syahwat mereka, semua karena aku. Tambah lagi dia suka membantu orang-orang untuk ngasih makan yang fakir miskin, dan jika ada orang asing maka dia kasih tumpangan penginapan, dan dia selalu mengasihi yang tertimpa musibah. Maka fadzalikal ladzi yudhi'u nuruhu, orang-orang seperti inilah yang ketika dia punya solat, maka cahaya solatnya akan menerangi langit dan bumi seperti matahari. Jika orang ini berdoa sekali saja, labbaitu, aku langsung katakan labbaik, ada apa hambaku. Dan dia jika minta sesuatu kepadaku, ataitu, maka aku akan berikan kepadanya. Dan aku bikin orang seperti ini ketika berhadapan dengan orang-orang bodoh tak berilmu, ku bikin orang yang begitu sabar dan tahan uji dengan kebodohan orang-orang di sekitarnya. Dan ketika dia berada di tengah-tengah kelalaian, maka ku buat dia bisa mengingat aku. Allah lagi yang ngontrol dia. Ketika dia berada dalam kegelapan, maka ku beri dia cahaya. Dan perumpamaan orang ini dibandingkan manusia yang lain adalah seperti surga Firdaus dibandingkan dengan surga-surga yang lain, yang tidak pernah kering sungainya, dan tidak pernah berubah bau, dan tidak pernah berubah buah-buahannya, tidak pernah membusuk buah-buahannya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sekarang masuk sedikit ke bab sholatnya Bapak. Ada fikihnya, ada tasawufnya. Dulu pernah belajar kitab fikih nahwu tasawuf, ada nahwu tasawuf Bapak. Kan fikih tasawuf ada ya, fikih dikaitkan ke tasawuf. Ada ternyata nahwu tasawuf, belajarnya nahwu, rafa, nasab, jar, jazm, a, i, u, tapi dihubungkan dengan tasawuf ada. Tapi belajarnya dulu udah lama banget ya, umur 13-14 sudah lupa lagi. Sekarang masuk ke amal-amal yang terlihat dalam sholat dan hukum fikihnya yang nanti ditutup dengan tasawufnya sedikit. Pertama, siapapun kita yang sholat, cara-caranya, setelah kita selesai dari wudhu, bersihkan badan, sucikan pakaian, sucikan tempat, semuanya, tutup aurat yang sempurna, maka mari kita belajar sholat yang benar. Wudhunya nggak dibahas ya, karena kita bahas sholat. Berdiri dulu tegak sebelum masuk sholat ini. Hadapkan diri kita ke kiblat. Kapan itu? Nah, ini lagi gak bahas jamaah ya. Kalau lagi ngebahas jamaah maka nanti ada ikhtilaf ulama. Sebagian dikatakan bahwa berdirinya saat qad qamati sholat, berdiri kan begitu ya. Ada yang mengatakan berdiri dulu, bikin saf dulu, setelah selesai baru iqamat. Ada yang begitu, Hanafi. Kalau di Syafi'i biasanya setelah iqamat selesai baru berdiri. Alasannya, lah ngapain berdiri, belum mau sholat juga kan begitu. Nanti ada pembahasannya. Terserah bagaimana pendapat ulama dengan dalil mereka masing-masing, mau berdiri sebelum iqamat atau berdiri saat qad qamati shalah atau berdiri setelah iqamat selesai. Yang jelas tetap berdiri dulu dan jangan dulu keburu takbir, begitu kan ya. Berdiri menghadap kiblat, lalu dari mulai kaki kita lihat. Ini semua harus diperhatikan Bapak, walaupun kecil, itu kan hayat, bukan wajib. Sunnah juga bukan misalkan ya, hanya hayat. Tapi ini nanti ada tasbih atau penyerupaan yang masuk akal, langsung bisa kita sampaikan untuk kita fahami bahwa yang wajib, yang sunnah dengan beda-beda tingkatan sunnahnya Bapak ya, ada ab'ad, ada hayat dan sebagainya. Itu perumpamaan adalah seperti tubuh manusia. Di mana tubuh manusia ini walaupun semuanya penting tapi beda-beda fungsinya kan begitu ya. Ada yang sangat vital, jantung, kepala, dan beberapa hal yang lain. Yang kalau ini jantung rusak atau nggak ada, matilah dia. Kepala hilang, mati dia. Jenazah udah jadinya. Itu satu bagian tubuh. Dan nanti ini disebutnya dalam sholat seperti keikhlasan, niat yang betul. Yang kalau ini nggak ada, jenazah lah sholatnya berarti. Bangkai sholatnya.
nggak bernyawa. Gimana sesuatu yang bangkai bisa bermanfaat nanti? Sholat kita kok nggak menegur diri kita, nggak memperbaiki akhlak kita, ya karena bangkai hari-hari sholatnya, niatnya nggak benar gitu misalkan. Contoh ya, ini masuk ke tasawufnya ke sana. Ada sunnah-sunnah dalam sholat, tapi kadang kita nggak perhatian kan begitu. Kadang bahkan berpikir, cuman sunnah doang, ditinggalin juga nggak apa-apa. Jangan dikira begitu. Karena ada anggota badan yang memang tidak wajib, nggak harus ada. Tangan misalkan gitu, nggak harus ada. Nggak ada pun dia hidup. Emang ada yang mau begitu? Kita sendiri kan nggak mau kalau nggak ada tangan. Lalu kenapa Anda bikin sholat Anda nggak bertangan? Dan Anda berpikir sunnah aja nggak apa-apa. Maka jangan kita terbawa dengan perkataan dokter yang mengatakan mata ini kalau dicongkel masih hidup, masih manusia kamu. Betul. Kalau ada ulama fikih mengatakan itu sunnah saja, ditinggalin nggak apa. Jangan ambil perkataan sunnah sajanya itu, jangan kata saja begitu ya. Sunnah dan itu harus kita kerjakan. Kenapa harus? Harus bukan tanda hukum fikih ya. Harus artinya seperti kamu ingin tubuhmu sempurna begitu kan ya. Ada lagi yang di bawah itu, yang nggak ada juga nggak apa-apa, dan sifatnya itu di bawah sunnah muakkad. Misalkan nggak ada alis, hidup ya kan, nggak apa-apa. Tapi kan lucu ya, konten banyak hari ini kan ya, dibikin konten ternyata terlalu ceplok akhirnya keluarnya. Apa Anda mau sholat Anda begitu? Ya mungkin sah sholatnya karena wajibnya tertunaikan, sunnah yang gedenya bagus. Tapi ada sunnah-sunnah kecil yang hilang atau hayatnya hilang, yang kalau kamu bayangkan dirimu tidak ada alisnya, lalu keluar ke depan orang ketawa begitu. Sama nanti sholatmu dihadapkan ke Allah, Allah melihat begitu ada hayat-hayat yang tertinggal, kelihatan seperti manusia tidak beralis begitu, jadi lucu kelihatan sholatnya. Imam Ghazali luar biasa, ingin mencoba menanamkan rasa penting kepada wajib sunnah hayat dalam sholat dengan cara tasbih atau penyamaan, analogi yang sangat masuk akal. Nanti di bagian belakang itu. Tapi sebelumnya kita dikasih tahu dulu mana wajib, mana sunnah, mana hayat, walaupun kita udah tahu hari-hari supaya lebih lagi untuk menyempurnakan. Sudah berdiri nih, kemudian madhab kiblat, kaki direnggangkan ketika berdiri, jangan rapatkan. Ya, dan hadis-hadisnya mungkin beliau hanya singkat-singkat saja karena itu bukan tujuan beliau ya, hanya sisipan fikih saja. Jadi ada kitab Mukhtasar Ihya Bapak, ringkasannya. Kalau ini 5 jilid, ringkasannya cuma sejilid segini. Makanya suka dikaji di kelas-kelas 4. Cuman dulu saya pernah ngajar, saya tiadakan, saya usulkan jangan, tiadakan aja. Kenapa? Karena di Mukhtasar ternyata fikih dibahas, tapi fikihnya fikih sederhana, dan kita di pesantren udah belajar fikih banyak begitu. Sementara tasawufnya sedikit, lebih banyak langsung ke kitab aslinya. Jadi ya udah, orang tahun depan juga belajar ihya-nya, kenapa harus Mukhtasar dulu? Jadi alasan itu saya kemukakan, diterima di musyawarah, ditiadakan. Tapi kalau memang tidak ada kesempatan belajar untuk yang aslinya, ya boleh di Mukhtasarnya ringkas. Terus waqad naha 'anis safdi was-safdi fi shalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya melarang dua perbuatan, as-safnu was-safdu. Apa itu safnu dan safdu? Safdu adalah dua telapak kaki dirapatkan. Oh, ternyata ada larangannya. Walaupun sifatnya larangan yang tidak membatalkan kan begitu, tapi ada larangan kayak tadi jangan lihat ini tidak haram begitu kan ya, jangan lihat ini cuman makruh atau ini cuman khilaful aula, beda dengan yang utama. Tetap saja itu pengaruh nanti. Diumpamakannya lagi sedikit-sedikit tadi seperti nanti sebuah hadiah. Kalau misalkan hadiah yang kita berikan kepada orang yang kita tuju, katakan seorang raja, kita ngasih hadiah seorang pelayan kepada raja, kan kita ingin hadiah yang terbaik kan begitu ya. Kalau hadiahnya hamba pelayan, tentunya yang lengkap. Kalau perempuan pasti pilih yang cantik kan begitu, sempurna semuanya dari bentuk fisiknya. Kalau ada kekurangan dikit dan ada orang lain ngasih hadiah lebih bagus, lebih cantik daripada hadiah kita, ya tentu raja milih lebih pilihan hadiah orang lain kan begitu. Allah juga sama. Gambarannya begitu. Karena ini hadiah kita untuk Allah, nanti dikembalikan lagi. Seperti para pangeran-pangeran yang ingin merebut hati seorang gadis, memberikan hadiah-hadiahnya,
Hadiah juga sangat berpengaruh untuk hati gadis itu nantinya. Bayangkan sholat kita begitu hari-hari untuk Allah. Apakah hadiah ini pantas untuk diberikan ke Allah sementara sholat kita dari A sampai Z masih banyak bolong-bolongnya. Nah, ini perlu kita perbaiki dari segala sisi fikihnya juga iya, sisi batinnya nanti yang tasawufnya juga lebih-lebih lagi. Terus itu safdu yang dilarang, kaki dirapatkan. Yang kedua safnu adalah mengangkat satu kaki seperti seekor burung begitu, namanya safn, sad fa nun, itu juga dilarang. Tapi kalau di bab sholat sunnah yang kita panjang-panjang sholat malam ada ya, ulama mengizinkan silahkan seandainya kita capek pun diizinkan angkat satu kaki. Karena tadi Al-Baqarah yang dibaca kan jadinya kalau dua-duanya kadang capek gantian. Itu oke-oke saja, diperbolehkan, silahkan. Hada ma yura'ihi fi rijlaihi indal qiyam. Berarti ini masalah kaki ketika berdiri, begitu posisinya jangan dirapatkan. Dan untuk lutut wa yura'i fi rukbatayhi wa ma'kid nitaqihi al-intisab. Lutut tegak ketika berdiri, jangan ditekuk. Kepala, kemana kepala kalau kita berdiri? Saat ini belum masuk salat Bapak ya. Kalau dia mau insya'a tarakahu ala istiwa'il qiyam, kalau dia mau silahkan. Ini versi Imam Ghazali Bapak ya. Kalau nanti beda dengan versi yang di kitab-kitab ustadz lain, misalkan di kitab yang disampaikan di kajian fikih, silahkan itu. Tapi ini versi Imam Ghazali. Imam Ghazali juga termasuk jago fikih tapi di mazhab Syafi'i beliau. Jika dia mau maka biarkan kepala apa adanya, seperti dia berdiri begitu maka apa adanya. Berarti normal aja begini. Ya, makanya di mazhab Maliki juga ketika masuk sholat sunnah wajah ke depan. Beda dengan mazhab Syafi'i, ketika sholat berdiri posisinya wajah ke bawah. Tapi sebelum masuk sholat kata Imam Ghazali silahkan. Kalau mau dia wajah normal aja seperti biasa juga tidak apa-apa. Dan kalau dia mau maka bisa menundukkan wajah. Persiapan masuk ke sholat, mau nunduk juga silahkan. Kalau memang itu bisa membawa lebih khusyuk untuk hati dia, silahkan, maka berarti tundukkan kepala. Tapi menunduk atau menunduk tatapan mata dibatasi hanya ke tempat sholat saja. Maka bagusnya pakai sajadah. Bukankah zaman Rasul nggak ada pakai sajadah tuh? Ada banyak hadisnya, diceritakan hadis Rasul sholat di atas hasir, tikar gitu kan ya, pakai saja juga ada. Walaupun banyak di zaman itu yang lebih memilih nempel langsung ke tanah, tapi ada juga hadis-hadis yang menunjukkan mereka pakai sajadah atau tikar di zaman itu. Jadi oke saja, apalagi itu misalkan kita maksudkan untuk memberikan batasan supaya kita latih mata kita nggak lebih maju ke sana. Walaupun tadi katakan mazhab Maliki ke depan, makanya ada hadis kan ya, ketika Rasul sholat, sahabat ngelihat Rasul tiba-tiba kayak mau mengambil sesuatu, mundur gitu kan ya. Itu jadi dalil bahwa ketika sholat mata ke depan, ke tembok. Makanya Rasul juga ngelihat ada dahak yang nempel tembok kan begitu, karena ke depan. Silahkan perbedaan pendapat mazhab ulama, mau ke depan mau ke bawah, tapi di mazhab Syafi'i tatapan ke bawah saat berdiri itu lebih bagus. Dan kasih sesuatu terbatas. Kalau ada sajadah silakan sajadah, kalau tidak ada sajadah pun bisa menggunakan benda-benda apapun, sutroh jadinya, kalau enggak pakai garis. Makanya di mazhab Syafi'i bagi kita yang sholat itu bagusnya pakai sutroh apapun benda. Sekarang kan dijual belikan Bapak ya, sutroh-sutroh itu ya, supaya kita tidak berdosa kalau ada orang yang lewat karena kita sudah berusaha begitu sutroh. Dan sutroh dalam mazhab Syafi'i bisa dengan sesuatu yang diberdirikan, bisa dengan cukup sajadah. Itu sudah cukup juga sebagai sutroh, karena itu membatas kita kan ya, tempat sujud kita. Kalau nggak ada sajadah bisa juga garisan juga. Biasanya kalau di masjid-masjid besar itu dikasih jarak 3 shaf. Kalau seandainya tidak ada apapun, ini kita mau lewat nih, ya paling aman 3 shaf ke depan sana, itu udah tidak termasuk larangan melewati orang yang sholat. 3 shaf kan lumayan jauh ya, nggak mengganggu. Terus kepala kalau mau begitu dan tundukkan pandangan, fa illam yakun lahu musalla, udah tadi, fa inna dzalika wal yadum ala hadal qiyam kadzalik ila ruku'. Setelah itu baru masuk ke takbir, dan terus begitu kondisinya, kepala turun ke bawah, jaga pandangan mata sampai nanti dia masuk ke bagian ruku'. Hada adabul qiyam, ini adalah adab-adab berdiri pertama. Istawa qiyamahu wastiqbalahu wa idrakahu kadzalika falyaqra. Setelah kita masuk ke dalam sholat, setelah takbir, cara takbirnya nanti dibahas di belakangnya. Kalau kita udah masuk dalam posisi berdiri,
Maaf, belum nih Bapak. Belum takbir. Masih persiapan berdiri, adab-adabnya dulu di awalnya. Nanti kita pertahankan itu sampai ruku, tetapi kemudian persiapan sebelum takbir, maaf, versi Imam Ghazali, beliau katakan sebelum takbir dianjurkan baca qul a'udzu birabbin nas. Sebagian kawan kita ada yang baca gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Apa itu? Tujuannya apa? Tahassunan bihi. Karena kita baca ta'awud tujuannya adalah untuk Allah jaga kita dari godaan syaitan, minal jinnati wan nas, supaya kita lebih tenang, khusyuk baca ta'awud. Jadi kalau mau baca silahkan, ada keterangannya di kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian habis itu dia iqamat. Kalau dia tidak sendirian dan dia berharap ada berjamaah, berarti adzan dulu tadi sebelumnya, kemudian seperti tadi dilakukan semuanya, kemudian setelah berdiri siap masuk, hadirkan niat. Ini dari awal diajarkan dulu, hadirkan niat. Dan Bapak perlu tahu, niat yang wajib dalam sholat itu yang disepakati ulama kita hanya 2. Berapa Bapak yang wajib dalam niat? Hanya 2. Satu lagi masih diikhtilaf, diperselisihkan, yang lainnya bukan kewajiban. Lah kalau ada bahasa nanti niat itu bersama dengan takbir, dan kita tahu bahwa yang wajib cuma 2, tambah satu lagi yang diikhtilafkan, boleh 3 lagi itu ya. Berarti tidak perlu dong kita was-was atau terlalu panjang begitu. Biasanya kan terlalu panjang ya, karena menjaga muqaranah tadi, Allah nggak jadi lagi gitu terus. Cukup 1 qasdul fi'li, berarti ada keniatan untuk mengerjakan ibadah itu. Katakan sholatnya biasanya diganti dengan usolli atau nawaitu usolli begitu, atau uaddi juga bisa, aku niat melaksanakan sholat, uaddi sholat, kan bahasanya yang penting pokoknya niat sholat gitu di bahasa kita ya, niat sholat itu qasdul fi'li. Kedua, membedakan ini zuhur atau asar atau maghrib, sebut, wajib itu. Yang ketiga yang diperselisihkan, menyebut fardu wajib atau tidak. Untuk membedakan ini fardu dan sunnah, itu masih mukhtalafi, dibedakan ulama. Tapi yang lebih ashah, lebih kuat secara dalil, wajib. Kalau gitu kita katakan 3 udah. Kita bayangin Bapak, kalau takbir yang wajib hanya 3, niat wajib 3, dan itu harus bersama dengan takbir dalam mazhab Syafi'i. Kata orang kan susah banget sih niat dalam mazhab Syafi'i. Enggak susah amat. Merekanya aja yang nyusahin diri sendiri. Coba Bapak praktekkan, coba takbir dengan niat yang wajib 3 itu masuk di lafaz takbir. Bayangin coba. Bayangin Bapak sendiri-sendiri. Allah, selesai itu tadi niatnya. Udah ada di hati niat sholat fardu duhur, udah selesai itu. Allahu Akbar. Jadi nggak perlu Allah. Udah gitu katanya kebaikan didahulukan dengan yang kanan kan gitu ya. Akhirnya tangan kanan lebih turun bawah lagi. Tapi kan nanti tangan kanan untuk dihormati diletakkan di atas. Udah turun lebih dulu, muter akhirnya kan gitu ya. Ada adegan gitu kan akhirnya. Udah gitu niatnya belum jadi, muter-muter kan akhirnya gitu. Allah gitu akhirnya kan gitu. Ada yang kelihatan begitu. Ini gimana sih ceritanya? Kok bisa begitu? Sampai jadinya was-was, sholatnya susah sendiri. Dibikin sederhana. Memang di madhab lain lebih sederhana Bapak ya. Seperti Abu Yusuf misalkan, murid dari Imam Abu Hanifah. Oh lebih sederhana lagi. Kalau keluar dari rumah, niat mau sholat duhur misalkan dah, nyampe ke masjid, Allahu Akbar, nggak perlu lihat lagi. Tadi dah niat tadi waktu jalan dari rumah, jadi sholatnya. Kenapa sih mazhab Syafi'i nggak digituin semudah itu? Sebetulnya juga kita mudah dan kita lebih mau menyesuaikan dengan yang ada dari ilmiahnya begitu. Nah, kita silakan perjelas saja. Imam Ahmad bin Hanbal boleh didahulukan sebelum takbir sedikit gitu misalkan. Niatnya di sedikit lebih awal. Mau sedikit lebih awal atau dari rumah, perbedaan mazhab ulama, atau di Syafi'i yang harus bersama dengan takbir, tapi dibikin mudah Bapak ya. Bayangin. Lah nanti cara takbirnya apa? Waktunya kan sudah habis ya, kita bisa sambung bulan depan, tapi untuk masuk takbir biasanya kita kan ribet. Bapak lihat coba, Bapak sendiri atau lihat imam. Kalau mereka takbir, wajib kan takbir ya, sunahnya raf'ul yadaini, angkat tangannya. Itu cara mengangkat tangannya gimana sih caranya sebetulnya? Hadisnya banyak ternyata Pak. Hadisnya banyak dan semua hadis itu diamalkan oleh banyak ulama sehingga nyampe ke kita dengan cara berbeda-beda. Di antaranya, Bapak sendiri yang mana coba pilih ya. Ada 4-5 sebetulnya, tapi yang 4 jelas, yang 5 samakan aja dengan salah satu antara yang 4. Satu di antaranya kan kita mau mulai takbir tadi ya. Dengan niat tadi. Hadirkan dulu hati kita, baca ta'awud, kemudian kita mulai takbir.
Takbirnya Allahu Akbar, niatnya di hati yang wajib cuma 3. Uaddis salat fardhu dhuhri, atau nawaitu usolli, atau usolli fardhu dhuhri. Itu yang wajib, misalkan 3 itu poinnya. Yang lain-lainnya misalkan mau ditambah mustaqbilal qiblah bla bla bla, silahkan saja. Mau di luar niat pun tidak ngaruh ke kesahan gitu maksudnya berarti ya. Tapi kalau mampu semuanya ditakbir ya alhamdulillah. Kalau tidak mampu biar nggak was-was aja di bahasanya. Tapi kalau mau jadi imam supaya nanti dapat pahala jamaah, tambahin imaman di hati 1 jadi 4. Kalau nggak jadi imam ya nggak wajib. Makmum wajib ya, makmum wajib. Imam nggak wajib, cuman untuk jadi pahala jamaah. Makmum yang wajib, jadi 4 kalau jadi makmum. Terus angkat tangannya Bapak. Ini pertama, kalau saya ngerasainnya sekarang sendiri, maksud setelah mempelajari kehusyuan begitu, kok saya lebih merasa lebih enak, nggak ngelihat kekuatan hadisnya dia, lebih merasa enaknya ternyata angkat tangan dulu. Saya sendiri, Bapak silahkan saja, tapi semuanya ada di hadisnya. Angkat tangan dulu tanpa takbir Bapak berarti. Allahnya nanti takbir dulu. Angkat tangan dulu raf'ul yadain. Nah, sebatas mana angkat tangannya? Silahkan, ada 2-3 hadis. Tapi yang jelas di mazhab Syafi'i lebih dipilih untuk menyatukan beberapa dalil dengan mengatakan bahwa ini ujung-ujung jari sejajar dengan atas telinga dan ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah. Dengan begitu ini akan sejajar dengan bau. Dan Imam Ghazali di sini menegaskan tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan ke depan lalu menarik ke belakang sampai ke belakang bahu, tidak dianjurkan begitu. Jadi berarti biasa saja di depan gini, tidak ada gaya begini. Di Ihya begitu Imam Ghazali katakan. Cara pertama raf'ul yadain adalah berdasarkan hadis semua Bapak ya. Angkat tangan dulu. Kalau Bapak merasakan ini enak, nyaman, kerjakan. Karena lebih khusyuk, hati gak terganggu gitu. Baru takbir. Takbirnya berarti sambil turun ke bawah ya, sambil diirsal, sambil lepas. Allahu Akbar. Itu berarti sambil takbir, sambil lepas tangan kayak orang nyetir mobil. Iya, semuanya bergerak bersama antara tangan dengan kaki dengan tangan kanan tangan kiri semuanya begitu. Allahu Akbar. Satu cara. Berarti angkat tangan baru mulai takbir sambil lepas. Cara pertama. Yang kedua, ada angkat tangan dengan takbir jangan dilepas. Allahu Akbar, jangan dilepas. Dilepasnya setelah takbir. Ada yang begitu Bapak? Imam nih, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada hadisnya. Angkat sambil takbir, berhenti di atas, selesaikan takbir di atas, baru turunkan atau irsal. Allahu Akbar, turun. Tadi yang pertama, angkat tangan dulu. Allahu Akbar, begitu ya. Yang sering saya lihat, yang ketiga, sambil angkat, sambil takbir, biasanya begitu ya. Allah, ada yang begitu. Kebanyakan. Tapi saya rasa akhirnya dirasa-rasa kok lebih ribet ya. Dirasa-rasa. Bapak yang mana kira-kira di antara 3 cara itu? Ada yang mengangkat takbir terus berhenti terus irsal. Ada yang mengangkat sambil takbir teruskan takbir sampai ke bawah. Ada yang mengangkat dulu tanpa takbir lalu takbir. Ada yang mengangkat tanpa takbir lalu takbir dan tetap di atas. Allahu Akbar, turun. Dengan begitu 4. Hafal Bapak? Yang pertama, angkat, takbir tanpa irsal. Allahu Akbar. Posisinya diam berarti di sini. Istiqrar di atas, diam, tidak diturunkan. 1, takbir doang. Habis itu diirsal. Jarang yang lakukan ini mungkin. Yang kedua, angkat tanpa takbir, takbir sambil turun. Allahu Akbar. 2, 3, apa tadi? Angkat sambil takbir, berhenti di atas. Allahu Akbar, turunkan.
Yang keempat, yang paling banyak dari awal sampai akhir bersama. Allahu Akbar. Empat-empatnya ada hadisnya. Aman. Silahkan saja yang mana saja Bapak. Coba kebanyakan Bapak yang mana? 1, 2, 3, 4. Diingat-ingat. Yang keempat. Kebanyakan yang keempat. Baik. Ya, kalau nanti lihat imamnya dilihatin. Oh, oke. Berarti imam pakai yang itu. Silahkan saja. Baik Bapak ya, jamnya sudah habis. Sebetulnya ini baru mukadimah, memang yang saya tuju tadi bagian akhirnya, tapi nggak apa-apa untuk masuk ke ulangnya. Saya juga sambil belajar, maksudnya kenapa sih sholat kita hari ini kok kayak kelewat gitu ya, tanpa ada seperti pengaruh. Mungkin setelah kita sedikit baca Ihya Ulumuddin, kita harapkan bersama ada pengaruhnya nanti buat sholat kita. Jadi bagian akhirnya, endingnya adalah yang ingin mungkin sebagai penutup tadi, jangan pernah kita berpikir bahwa sesuatu yang sunnah dalam sholat itu hanya sekedar sunnah yang bisa kita tinggalkan, begitu ya. Karena sunnah juga menjadi penyempurna. Seperti kita ingin sempurna anggota badan kita, maka harusnya kita pun ingin sempurna semua bagian sholat kita. Allah akan ngecek semuanya, seperti kita juga ngecek bagian-bagian tubuh kita semuanya. Ada juga yang lebih kecil, paling kecil Bapak, dalam bagian sholat, itu pun tidak kita tinggalkan. Makanya dibahasnya detail di fikihnya gitu, itu pun tidak kita tinggalkan. Kenapa? Misalkan nggak ada alis jelek, ada alis sempurna, tapi bentuk alis pun menentukan. Begitu kan ya, ketika alisnya bentuknya seperti bulan sabit, itu lebih keren daripada yang tidak seperti itu. Maka sedetil itu diterangkan tata cara sholat, sampai ke yang kecil-kecil pun itu sebagai bentuk penyempurnaan hadiah kita untuk Allah nanti, yang nanti Allah akan kembalikan. Jika ini semua tidak ada nih, yang khilaful aula dilanggar, yang makruh dilanggar, yang sunnah ditinggalkan dengan alasan tadi kata ulama cuman sunnah, bahkan yang wajib dia nggak tahu mana yang wajib, dia tinggalkan, inilah dia. Makanya sholat dikerjakan, tapi kemudian ini akan dilemparkan ke wajahnya lagi karena bangkai sholatnya. Gitu. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala berikan kita keinginan ya. Keinginan itu paling penting, tolab ya. Ada keinginan itu paling penting. Keinginan untuk selalu memperbaiki amalan kita, keinginan selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, kalau kita masuk ke ihya tentang bab akhlak, ya berarti akhlak itu terkadang bisa pentingnya melebihi yang lainnya setelah yang fardu, maksudnya ya. Karena walaupun dia tidak banyak sunnah puasa, tidak banyak sunnah sholat, tapi kalau dia akhlaknya bagus, dia akan mendapatkan pahala seperti yang rajin sholat sunnah dengan akhlak. Makanya akhlak yang paling terbaik tadi adalah diantaranya tidak ada kesombongan, merasa hebat daripada orang lain, dan bantu orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau tidak bisa sendiri pribadi, bisa juga mengajak masyarakat, jamaah masjid untuk berkelompok bersama-sama membantu memikirkan yang tidak mampu. Itu sudah ada di Bapak semua, alhamdulillah. Ada beras ATM beras segala macam, itu bentuk salah satu tadi untuk sarana diterimanya sholat jamaah ternyata. Wallahu a'lam bishawab. Ada mungkin sesi tanya jawab? Atau sudah? Boleh, silahkan saja kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau yang tidak saya PR-kan. Enggak Bapak. Karena pembahasannya ringan jadi gak ada pertanyaan, alhamdulillah. Yang penting adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim lagi. Mangga, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.